Yesus. Kalau kita melihat dalam kitab suci, ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi hanya ada 2 Injil yang menuliskan tentang kelahiran Tuhan Yesus, yaitu dalam Injil Matius dan dalam Injil Lukas. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengenal secara singkat siapakah Markus dan bagaimana Markus menuliskan Injilnya. Bapak Ibu, kalau kita mencermati di dalam kitab suci, Markus ini mungkin dapat dikatakan kurang populer dibanding dengan Injil-Injil yang lain. Mengapa? Jumlah bab dari Injil Markus itu paling sedikit dibanding dengan Injil yang lain. Dalam Injil Markus ada 16 bab. Dalam Injil Matius itu ada 28 bab. Dalam Injil Lukas ada 24 bab. Sedangkan dalam Injil Yohanes ada 21 bab. Jadi Injil Markus ini jumlahnya paling sedikit, hanya ada 16 bab. Dari keempat Injil tadi, yang paling panjang Injil yang mana? Ada yang tahu Bapak Ibu? Injil Lukas, ya. Di sana ada sejumlah 25.000 kata. Nanti silakan sebelum tidur dihitung, benar atau tidak ya. Ada 25.000 sambil terkantuk-kantuk, kalau tertidur besok dilanjutkan lagi ya. Coba dihitung, benar enggak? 25.000 kata. Ya. Nah, kemudian Injil Markus itu juga punya kekhasan yang lain dibanding dengan Injil Matius, Lukas, dan juga Yohanes. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius, di sana kita akan banyak menemui bagaimana Yesus yang memberikan pengajaran. Misalnya apa? Dalam Matius bab 5 sampai dengan Matius bab 7 digambarkan bagaimana Yesus yang berkhotbah. Yesus di dalam menyampaikan kabar bahagia, sabda bahagia, khotbah di bukit. Bagaimana kita berdoa, Bapa kami, kasihilah musuhmu, dan seterusnya. Banyak pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus yang ditulis di dalam Injil Matius. Dan apa yang ditulis dalam Injil Matius ini tidak serinci yang ditulis yang saya maksud yang ditulis oleh Markus tidak serinci yang ada dalam Injil Matius. Jadi Injil Markus itu sangat berbeda di dalam corak penulisan dari Injil Matius. Kalau tadi dalam Injil Matius mengkisahkan tentang Yesus yang mengajar, banyak ajaran-ajaran yang disampaikan. Tapi dalam Injil Markus di sana langsung menampilkan Yesus yang langsung bertindak atau berorientasi pada tindakan, pada sikap. Maka bisa dikenal sebagai man of action. Yesus yang langsung mengambil sikap. Yesus yang langsung berbuat. Maka dalam Injil Markus akan sering kita temui kesibukan Yesus untuk menyembuhkan orang yang sakit. Kesibukan Yesus untuk mengutus para murid. Kesibukan Yesus untuk memilih para rasul. Dan kemudian akan kita temui banyak kata-kata kemudian lalu gitu ya. Ketika Yesus menyembuhkan orang buta, kemudian dia pergi menuju ke Sungai Yordan. Lalu dia segera meninggalkan tempat itu bla bla bla. Sepertinya Yesus selalu bergerak, selalu moving. Tidak berdiam di satu tempat, tetapi ada tindakan yang diikuti dengan penyembuhan.
Ini kekhasan dari Injil Markus. Tetapi apa yang ditulis dalam Injil Markus itu juga ada beberapa ditulis di dalam Injil yang lain. Misalnya Matius dan Lukas. Maka seringkali ketika kita membaca Injil Matius atau Lukas, kita merasa bahwa sudah ada di dalam Matius dan Lukas, maka kita melewatkan Markus. Padahal sebenarnya Markus punya kekhasan di dalam penyampaian warta gembira itu, di dalam menyampaikan ajaran tentang Yesus. Nah, kemudian kalau kita melihat siapakah Markus, ya, ini juga menarik. Markus, apakah ada di dalam nama ke-12 Rasul Yesus? Ada atau tidak, Bapak Ibu? Nama Markus? Ada? Dari ke-12 Rasul Yesus? Tidak ada, ya. Nama Markus tidak ada di dalam ke-12 Rasul Yesus. Maka identitas Markus itu dapat kita temui di dalam Kisah Para Rasul. Namanya adalah Yohanes Markus. Nah, Yohanes Markus atau Markus ini punya rumah di Yerusalem. Dan pada waktu itu dia sebagai mitra kerja, rekan kerja dari Paulus dan Barnabas. Maka dalam misi pertama, Paulus dan Barnabas melibatkan Markus untuk mewartakan Yesus Kristus. Tetapi dalam proses perjalanan, Markus merasa tidak sanggup. Maka dia akhirnya mundur. Dia akhirnya pulang ke rumah, tidak bergabung dengan Paulus dan Barnabas. Kemudian dalam proses selanjutnya, Barnabas ini ingin mengajak kembali Markus untuk kembali mewartakan Yesus. Tetapi Paulus menolak dengan alasan bahwa Markus dipandang sudah tidak sanggup untuk mewartakan Yesus. Maka ada pertentangan antara Barnabas dan Paulus. Akhirnya mereka pisah jalan. Paulus jalan sendiri, Barnabas bersatu dengan Markus. Nah, dalam kisah perjalanan singkatnya, Markus akhirnya diangkat menjadi asisten atau murid dari Santo Petrus. Nah, ketika di Roma, Santo Petrus mengajar tentang Yesus dan Markus sebagai asistennya dan juga sekaligus sebagai penafsir apa yang diajarkan oleh Santo Petrus. Maka pada saat itulah Markus mulai mengumpulkan ajaran-ajaran tentang Yesus Kristus yang dia dengar dari Santo Petrus. Meskipun Markus bukan sebagai saksi mata tentang kesaksian Yesus Kristus, tetapi apa yang dia dengar, apa yang dia kumpulkan dari ajaran-ajaran Santo Petrus itu merupakan tulisan Injil Markus. Mengapa itu diakui sebagai Injil Markus? Karena otoritasnya dari Santo Petrus. Dan sejak saat itu Injil Markus menjadi panutan banyak orang. Ini sebagai catatan singkat Markus dan juga bagaimana dia menulis Injil. Dan keberanian dari Markus ini disimbolkan dengan simbol Markus itu apa? Ada yang tahu? Singa, ya. Singa itu melambangkan keberanian, to the point, langsung menerkam mangsanya. Maka tadi digambarkan dalam pembukaan Injil Markus, Yohanes Pembaptis tampil untuk mengajak seluruh orang untuk bertobat dengan tanpa rasa takut. Maka Bapak Ibu, apa yang dapat kita pelajari, yang dapat kita refleksikan dalam diri Markus? Kita diajak untuk melihat di dalam diri kita masing-masing yang unik. Masing-masing dari kita
punya keunikan, punya kelebihan, tapi juga ada kekurangan. Dengan keunikan yang ada dalam hidup kita masing-masing itulah, kita diajak untuk mewartakan Injil sebagaimana Markus dengan penuh keberanian. Tetapi juga diikuti apa? Sikap senantiasa hati-hati, waspada, berjaga-jaga. Karena di dalam pewartaan Injil itu banyak sekali tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Maka dalam masa Advent ini, kita sungguh-sungguh diajak untuk mencecap-cecap bagaimana Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk terlibat di dalam pewartaan kabar gembira, di dalam menyiapkan jalan bagi Tuhan. Maka dalam masa Advent ini, marilah kita dengan seluruh kepenuhan hati, seluruh semangat pertobatan kita memberikan diri sepenuhnya kepada Tuhan untuk menyambut Kristus Sang Penyelamat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, kita